Al-Faslul Awwal fi Fadilatil Haji wa Fadilati Makkah wal Madinah wal Bait wa Shaddir Rihal ila al-Mashahid. Qala Allah Ta'ala wa adzin fin nasi bil hajj. Azan itu artinya apa? Azan, pemberi tahuan. Wa adzin, maka serukan, beritahukanlah kepada manusia, bil hajj, fil nas, bukan fil mu'minin, bukan fil muslimat, bukan muslimin muslimat, mukminin mu'minat, fil nas, semua. Bil hajj berarti haji itu amalan universal. Haji itu simbol universal, bukan untuk orang Arab doang, semua. Dan orang Arab itu paling senang sama orang Indonesia karena gampang diatur. Paling sulit diatur tuh orang-orang seluar kita lah. Orang Nusantara ini suruh minggir-minggir, suruh pindah-pindah. Kalau kita ketemu, kita nggak usah sebut rasnya, ya, tetangganya Saudi. Dia mau masuk, jalan sudah penuh, ditutup oleh askar. Langsung ngomong-ngomong, itu lagi haji. Udah kayak setan sudah. Jadi setan mah di masjid setan aja, nggak ngaruh. Saya lagi nempel jamrah. Kita kan nggak ada tradisi doa habis nempel jamrah. Tapi teman-teman minta dipimpin doa, ya kita pimpin doa. Tahu-tahu ada orang mirip-mirip orang Mesir, tapi nggak tahu itu orang apa orang-orangan. Apa kata dia? Hada la yajuzu du'a fi hadzal makan, hada makan lisyaitan. Apa nanti kok doa di tempat ini tempat setan. Saya mau debat, saya coba bilang, enggak, kami nggak doa ke setan kok, kami doa ke Allah. Insyaallah yajuzu du'a. Ulang lagi, ingatlah, lewatlah satu ayat di pikiran kita, wala jidala. Wah, tidak boleh jidal dalam haji. Saya lihat muka dia nggak kayak orang. Kita sebut Allah jadi nggak berubah. Jadi setan itu disebut Allah nggak lari, bisa dimainin sama dia. Ini kalau orang beneran saya baca ini pasti diam. Wala jidala fil hajj ya akhi, itu aja ngomongnya, nggak boleh jidal. Langsung dia begini, pergi, nggak tahu kemana perginya. Kalau dari bajunya baju orang Mesir, ternyata orang Mesir itu punya kepercayaan kalau lempar jamrah tuh ngelempar setan. Jadi dia ngambil batu tuh. Kalau kita biasa aja ya. Nggak tahu ajaran, mungkin dapat ajaran spiritual kali ya, jadi kalau ngelempar dianggaplah tempat itu tempat setan. Ya salam. Mina, tempat Jamrah Aqabah itu kota suci bukan? Kota suci bukan? Berarti di semua tempat kota suci boleh nggak doa? Mustajab nggak doa? Mau sebelum melempar, mau saat melempar, mau setelah melempar, nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Itu bukan tempat syaitan. Itu tempat melempar batu. Jadi hati-hati juga. Kadang-kadang kajian haji ini ada yang horor juga. Betul, antum kalau di video itu lucu, ambil batu kayak kesetanan. Saya mau bilang waktu itu, asyaiton anta, tema kan nggak boleh debat. Setan tuh ente, orang doa kok dilarang-larang. Tapi untung ayat itu cepat lewat di pikiran kita. Allah juga lah yang mengilhamkan ya. Maru'ya syaitan fi yaumi asghar wala ahqar wala aghyaz minhu yauma arafah wala aghyaz minhu yauma arafah. Syaitan itu tidaklah pernah dilihatkan hari yang paling bikin dia marah melebihi hari Arafah. Karena di hari itu semua Tuhan-Tuhan yang diciptakan dalam pikiran orang rontok. Yang tadinya membanggakan jenderalnya, rontok jenderalnya. Yang tadi Tuhannya netizen, hilang netizennya. Yang tadinya kata punya link orang-orang Mekah untuk ngurusin di Arafah, hilang semua itu. Maka syaitan menangis di hari itu, berteriak. Di hari Yaum Arafah. Nggak lolos jebol di Arafah, di Muzdalifah, itu copot. Makanya haji itu ada candunya. Jika syirik khafi itu copot, rohani bebas. Inilah yang membuat orang merasa rindu mau haji umrah. Ya, kayaknya belum sempurna. Emang belum sempurna. Tuhannya tadinya netizen,
pemirsa, kami ini belum makan sehari semalam, ya kan? Emang sedih sih, cuma ngapain ngadu ke pemirsa? Man kharaja min baitihi hajjan aw mu'tamiran famata ujra lahu ajrul hajjil mu'tamir ila yaumil qiyamah. Ini hadisnya tidak sampai derajat sahih. Siapa yang keluar dari rumahnya niat haji dan umrah mati, Allah akan alirkan pahala haji umrah sampai kiamat. Ya, makanya banyak orang niat mati mau haji umrah. Ada satu riwayat yang juga dhaif, tapi boleh dipakai. Siapa yang ingin ya mati di Madinah, falyamut, ya, maka matilah di sana. Gimana caranya? Bukan bunuh diri pastinya. Tapi di Mina itu ada orang bunuh diri. Tahun kapan gitu? Kan dia naik ke atas, kan dibangunin, naik ke atas. Dia naik ke pagar sampingnya, turun. Ya bayangin aja ada orang bunyi jatuh, plok, gitu. Tulangnya lemuk semua. Dikira mati situ, mati masuk surga kali. Idza wafaqa, kata masyayikh imam kita salafus salih, idza wafaqa yaumal jum'ah yaum arafah ghufira li ahli arafata kullihim. Nah, ini ada perdebatan mengenai haji akbar, ya. Haji akbar bagi ahli hakikat ketemunya hari Arafah dengan hari Jumat. Tapi guru saya Kiai Mustafa Yaqub dulu menentang itu. Kata beliau, Al-Hajjul Akbar atau Al-Yaumul Akbar itu ada setiap tahun. Setiap hari Arafah, walaupun itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, ada lagi hari. Ada lagi hari di luar hari itu. Jika Arafahnya hari itu disebut Haji Akbar. Ya. Tapi itu perbedaan ahli riwayat dengan ahli hakikat. Guru saya Kiai Mustafa Yaqub ahli riwayat. Di ahli riwayat, di Quran kan begitu aja. Yaumul Hajjil Akbar gitu kan di Quran. Wa huwa afdal yaumin fid dunya. Namun saya tidak menentang atau cenderung ke siapa. Saya cuma mengambil logika sederhana. Hari Jumat disebutnya Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam itu penghulu hari. Dari setiap tahun hari yang paling mulia hari Arafah. Jika bertemu dua mulia, hari Jumat dan hari paling mulia, maka akbarnya double. Jadi dua-duanya kita sebut hari akbar. Jadi setiap hari Arafah haji akbar. Namun jika ketemu Arafahnya dengan hari Jumat, itu akbarnya darajatain, 2 derajat. Nah, begitu kita jamak kaulnya, ya. Yaum Arafah itu disebut wukuf. Wukuf secara bahasa Arab waqafa. Waqafa yaqifu waqfan wukufan. Apa arti waqaf? Coba kalau baca Quran, waqaf artinya apa waqaf? Berhenti. Kalau kita ini tanah wakaf, itu boleh diambil lagi. Kalau udah wakaf, hatta pemerintah nggak punya, yayasan nggak punya. Nah ini hati-hati nih orang yayasan ribat nih, Bu Ketua dan anggota, Pak Bendahara. Ketika ngurusin tanah wakaf itu bukan punya kita. Jadi nggak boleh mencintai tanah, nggak boleh senang tanah wakaf. Karena wakaf itu lillah, sederhana sih, coba aja deh nanti. Ya. Dan wakaf disesuaikan dengan apa yang diniatkan pewakif. Syukur-syukur pewakafnya pakai mutlak. Yang penting untuk kemaslahatan agama. Udah kita bebas, yang penting agama. Nazirnya bisa berubah. Ya. Nah sayang sekali, sholatiyah di itu ma'had Ahlus Sunnah terakhir yang masih bertahan di Mekah itu dijebak, nggak tahu dijebak atau apa, ya diperkarakan soal wakaf. Mereka dapat dana dari pemerintah, tapi nggak mau diambil, dibiarin aja di rekening. Setiap tahun ada audit, dikira duit ini tidak dimanfaatkan untuk wakaf, tapi untuk urusan pribadi. Akhirnya dimasukkan ke pengadilan, diambil alih oleh pemerintah.
Maka madrasah solat ya, madrasah Ahlus Sunnah terakhir yang bertahan di Mekah sudah nggak ada. Sekarang online mungkin. Ya. Dulu Syekh Yasin ngaji di situ, Syekh Yasin Al-Fadani. Kata Nabi SAW, riwayat Imam Baihaqi, Hakim dan Tabarani, Allah maghfir lil haji wal man istaghfar lahul haj. Kenapa dalam tradisi kita mendatangi orang baru pulang haji? Apa rahasianya? Nabi pernah doa, hadis Imam Hakim, Baihaqi, Tabarani. Pada doa Nabi, ya Allah ampunilah orang yang haji dan ampunilah orang yang didoakan ampunan oleh orang yang sedang haji atau sudah haji. Aneh aja, nggak tahu diampuni apa enggak ya.